Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2031 kembali ke Yuan Dan. Prajurit di posisi kedua berkata, karena saya sudah berbicara, biarkan saya turun. Saya membutuhkan harta yang dapat memutus lingkaran sihir. Anda dapat membelinya atau menukarnya. Setelah prajurit itu selesai berbicara, tidak ada lagi pembicaraan. Harta karun yang menghancurkan lingkaran sihir. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya berubah, tapi dia tidak berbicara. Lin Bai memiliki harta karun seperti ini. Metode rahasia melahap jiwa pedang dapat memadatkan, pedang pemecah ki, dan memutus lingkaran sihir. Lin Bai melihat lagi prajurit di posisi kedua, dan melihat bahwa pria ini mengenakan jas hitam, jubah hitam, dan topi bambu. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan suaranya serak, seolah-olah dia sengaja berusaha mencegah orang lain mendengar suaranya. Setelah orang ini berbicara, tidak ada yang berbicara lama. Tampaknya tidak ada satupun prajurit di meja ini yang memiliki harta karun yang dapat memutus lingkaran sihir. Lin Bai merenung untuk waktu yang lama, dan berkata dengan muram, saya memiliki benda ini. Awalnya, prajurit di posisi kedua berpikir bahwa tidak akan ada harta karun seperti itu di sini, tetapi saat Lin Bai berbicara, ada kilatan di matanya. Tiba-tiba secercah cahaya muncul. Lin Bai sedang duduk di kursi 6, dan dia dapat dengan jelas merasakan keserakahan di mata pria ini, dia sepertinya sangat peduli dengan harta karun ini. Lin Bai berpura-pura menyentuh tas penyimpanan, tetapi sebenarnya diam-diam mengembunkan energi pedang terlarang di telapak tangannya, menyerahkannya kepada prajurit di posisi kedua, dan berkata, energi pedang ini dapat dipatahkan sekali arai ajaib. Prajurit di posisi dua orang memegang energi pedang dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah melihatnya lama sekali, dia sepertinya tidak melihat misterinya. Lin Bai berkata, saya tidak akan pernah berbohong. Jika Anda percaya kepada saya, kita dapat melanjutkan transaksi. Jika Anda tidak percaya, kembalikan energi pedang itu kepada saya. Prajurit di posisi dua terdiam lama dan bertanya dengan ringan, tidak mengetahui teman ini, apakah Anda berencana mengizinkan saya membelinya dengan cairan spiritual, atau apakah Anda berencana menukarnya dengan saya dengan cairan spiritual? Lin Bai berkata terus terang, cairan abadi. 5.000 kati. Desis. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, seluruh penonton tercengang. Prajurit itu menghirup udara dingin. 5.000 kilogram cairan spiritual. Ini setara dengan setengah tabungan hidup seorang pejuang di alam hidup dan mati. Mendengar mulut singa Lin Bai terbuka, 7 prajurit lainnya melirik Lin Bai satu demi satu, dan kemudian melirik energi pedang 2 kali lagi. Prajurit di posisi kedua membeku ketika dia mendengar suara Lin Bai. Setelah beberapa saat, dia berkata, haha, temanku, aku tidak tahu apakah energi pedang ini berguna, jadi mengapa kamu bertanya begitu kasar? Lin Bai berkata dengan tenang, saya hanya memiliki satu energi pedang. Selain itu, bagaimana harta yang dapat memutus lingkaran sihir bisa murah? Saya masih mengatakan hal yang sama. Jika Anda percaya, maka kami akan melanjutkan kesepakatan. Jika Anda tidak percaya, ayo ambil pedangnya. Kembalikan saja amarahmu kepadaku, kata Lin Bai dengan tenang. Prajurit di posisi dua melihat energi pedang di tangannya dan ragu-ragu sejenak. Baginya, 5.000 kilogram cairan spiritual dianggap sebagai seluruh cairan spiritual di dalam tas penyimpanan sekarang. Setelah berpikir lama dalam diam, prajurit di posisi kedua sepertinya telah mengambil keputusan dan berkata, oke, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika energi pedang ini tidak berhasil, aku akan datang mencarimu. Setelah mengatakan ini, pria itu mengeluarkan 5.000 kilogram cairan spiritual dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai memeriksanya, dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Prajurit di posisi kedua bertanya, temanku, aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki energi pedang semacam ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, hanya ada satu, aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Prajurit di posisi kedua sedikit berkata. Dia mengangguk tanpa bicara. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, izinkan saya bicara. Saya memerlukan beberapa ramuan, terutama ramuan penyembuhan dan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual. Semakin banyak semakin baik. Saya bisa mengubahnya. Anda juga bisa belilah dengan cairan spiritual. Baru saja, dia menjual 5.000 kilogram cairan spiritual dengan pedang ki pemecah pedang terlarang. Sekarang Lin Bai memiliki cukup cairan spiritual di tasnya, dia merasa percaya diri. Tapi setelah Lin Bai selesai berbicara, tidak ada seorang pun di meja yang berbicara untuk waktu yang lama. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian semua tidak memilikinya? Pada saat ini, prajurit di posisi 8 tersenyum dan berkata, teman-teman di posisi 6, saya khawatir Anda tidak mengetahuinya di Pulau Naga Jahat ini. Ada pil penyembuh dan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual, itu sangat dibutuhkan. Pada dasarnya semua prajurit kekurangan persediaan,
jadi umumnya tidak akan diperdagangkan. Ketika Lin Bai mendengar ini, ekspresinya tetap tidak berubah dan dia mengangguk agak. Pada saat ini, prajurit di posisi 8 tersenyum dan berkata, jika teman saya di posisi 6 benar-benar membutuhkan ramuan penyembuh dan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual, ada beberapa di sini, tetapi kualitasnya kurang bagus, saya khawatir Anda akan melakukannya. Saya tidak menyukainya. Lin Bai tertegun dan berkata, mari kita lihat. Segera, prajurit di posisi 8 mengeluarkan botol dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan mengeluarkan sebuah pil. Dia mengerutkan kening dan berkata, pil Hui Yuan. Dan itu adalah pil Hui Yuan tingkat rendah. Bahkan para pejuang di alam Yin Sage tidak akan meremehkan pil semacam ini. Prajurit dalam posisi 8 tersenyum pahit dan berkata, jadi aku hanya mengatakan bahwa aku khawatir kamu tidak menyukainya. Lin Bai secara alami tahu bahwa Hui Yuan dan adalah ramuan pemulih kekuatan spiritual yang cocok untuk alam Dewa Yang. Jika itu adalah pil Hui Yuan bermutu tinggi, Lin Bai mungkin masih membelinya, tetapi pil Hui Yuan bermutu rendah ini. Lin Bai bertanya, di mana Anda punya berapa banyak? Prajurit di posisi 8 berkata, Sang Duo, ada 2000. Jika Anda membutuhkan 1000 cairan spiritual, ambil saja. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, 800. Setuju. Prajurit di posisi 8 tersenyum. Segera, Lin Bai mengeluarkan 800 kg cairan spiritual dan menyerahkannya kepada orang ini, dan orang ini juga mengeluarkan lebih dari 2000 yuan pil pengembalian dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Setelah Lin Baizi memeriksanya dengan cermat, dia memastikan kebenarannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Lin Bai berkata dari lubuk hatinya, meskipun kekuatan obat dalam pil Hui Yuan tidak banyak, pada dasarnya itu tidak berguna bagi prajurit alam Yang Shen biasa dan prajurit alam hidup dan mati, tetapi bagi saya dengan jiwa pedang yang memangsa. Bukan begitu. Percuma. Menelan jiwa pedang, tidak peduli obat mujarab apa yang dimurnikan, itu sangat cepat. Tentu saja, Yuan dan ini adalah apa yang aku tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Jika ada yang lain yang lebih baik obat mujarab, itu yang terbaik. Jika tidak ada obat mujarab yang lebih baik, Hui Yuan dan dapat digunakan untuk bertahan hidup. Lin Bai tampak normal dan tidak berbicara. Kemudian, prajurit di posisi 8 melanjutkan perdagangannya. Lin Bai tidak terburu-buru untuk pergi, sama seperti prajurit lain yang telah menyelesaikan transaksi sebelumnya, dia menunggu di sini, menunggu semua orang menyelesaikan transaksi sebelum pergi. Transaksi di meja tempat Lin Bai duduk berlangsung lebih dari 1 jam sebelum berakhir. Selain mengeluarkan energi pedang terlarang dan membeli Yuan dan, Lin Bai tidak melakukan transaksi lainnya. Saat transaksi orang terakhir selesai, semua prajurit di meja berdiri dan meninggalkan Gunung Lingtai. Hal yang sama juga berlaku untuk Lin Bai, setelah orang terakhir menyelesaikan transaksi, dia akan langsung meninggalkan Gunung Lingtai. Bab 2032 Kunci Longjing. Semua pahlawan datang. Lin Bai meninggalkan Gunung Lingtai, terbang ke langit, dan langsung menuju ke kejauhan. Karena ramuan penyembuh dan ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual di sini sangat berharga, bahkan jika saya berlama-lama di meja lain, saya khawatir saya tidak akan mendapatkan apapun. Dalam hal ini, dengan 2000 Hui Yuan dan di tangan, saya harus bisa menyelesaikan masalah. Kebutuhan mendesak telah diselesaikan. Tidak jauh dari waktu pembukaan Suolongjing, jadi ayo pergi ke Suolongjing. Lin Bai mengambil keputusan dan langsung pergi ke Suolongjing. Namun ketika Lin Bai tidak jauh dari Gunung Lingtai, dia menemukan seseorang mengikutinya di belakangnya. Lin Bai menoleh ke belakang dan menemukan orang yang mengikuti di belakangnya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berteriak dengan lembut, pedang terbang. Teknik pengendalian pedang. Pedang terbang itu melintas dan segera menghilang bersama Lin Bai. Saat Lin Bai menghilang, seorang prajurit berbaju hitam datang dengan cepat ke tempat Lin Bai berada. Dia melihat ke arah yang dituju Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, kecepatan yang luar biasa. Orang ini pasti punya sesuatu aneh. Kamu memiliki tingkat budidaya Yang Shen untuk menjelajah ke kedalaman Pulau Naga Jahat. Aku tidak percaya dia hanya memiliki satu energi pedang yang dapat menembus lingkaran sihir. Dan orang ini juga mengambil milikku energi pedang. 5000 kg cairan spiritual, apakah begitu mudah untuk mendapatkan 5000 kg cairan spiritual dari Lin Yuanrong? Tunggu, aku akan datang kepadamu setelah mengunci sumur naga. Yang berpakaian hitam prajurit berkata dengan dingin setelah selesai berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dia tidak mengejar Lin Bai. Dia juga tahu bahwa dia tidak dapat mengejar Lin Bai sekarang. Jika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan prajurit berpakaian hitam ini, dia pasti akan terkejut. Orang ini adalah prajurit yang baru saja memperdagangkan pedang ki terlarang dengan Lin Bai, bernama Lin Yuanrong. Jika Lin Bai mengetahui nama orang tersebut,
dia akan lebih terkejut lagi, karena orang tersebut jelas merupakan salah satu pemegang liontin giok berbentuk naga, dan orang yang pernah meninggalkan namanya di slip giok dengan sebuah catatan. Alasan mengapa orang ini membutuhkan senjata ajaib untuk memutus lingkaran sihir adalah untuk berjaga-jaga jika ada lingkaran sihir lain di bawah sumur naga pengunci. Oleh karena itu, orang ini mencari senjata ajaib kemana-mana untuk memutus lingkaran sihir. Dia telah mencari selama beberapa bulan, tetapi tidak menemukan apapun. Awalnya dia berencana untuk menyerah dan datang ke Gunung Lingtai untuk mencoba dengan rasa keberuntungan, tetapi dia tidak pernah diharapkan menemukannya dari Lin White sampai di sini. Ketika Lin Bai dan Lin Yuanrong pergi ke Suolongjing. Di pinggiran Pulau Naga Jahat, sekelompok murid dalam berkumpul di sekitar seorang pemuda tampan dan berbisik, "Saudara senior Su, kami telah mencari di pinggiran selama hampir 2 bulan, tetapi masih belum ada kabar." Mendengar ini, pria tampan itu tampak semakin malu. Pria tampan ini ternyata adalah Zhu Jingyi, saudara laki-laki Zhu Fei dan salah satu pemegang liontin giok berbentuk naga. Dalam 2 bulan terakhir, Zhu Jingyi telah mencari pembunuh Zhu Fei di pinggiran, tetapi tidak menemukan apapun. Sangat sulit menemukan seseorang di Pulau Naga Jahat yang begitu besar dan kacau. Zhu Jingyi juga tahu bahwa ini mungkin agak sulit, jadi dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Jika Tuhan membuka matanya dan mengizinkan saya menemukan orang ini, saya harus kram dan mengulitinya, jika tidak maka akan sulit menghilangkan kebencian di dalamnya." Hatiku. 10 orang di samping Zhu Jingyi, beberapa pria dan wanita muda semuanya berkata satu demi satu pada saat ini, "Saudara senior Zhu, tanggal yang disepakati di Suolongjing tidak lama lagi. Haruskah kita mengesampingkan urusan pinggiran dan pergi ke Suolongjing dulu? Bagaimanapun, kakak senior Li sangat mementingkan Suolongjing." Zhu Jingyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena saya telah mencari selama 2 bulan dan masih belum menemukan pembunuh saudara saya khawatir orang ini tidak lagi berada di pinggiran, mungkin tidak lagi berada di dalam naga jahat. Dia ada di pulau. Kalau begitu, jangan buang waktu di luar. Pergi ke kedalaman Pulau Naga Jahat dan kunci sumur naga. Jangan tunda acara penting kakak senior Li. Ayo pergi." Segera, Zhu Jingyi memimpin sekelompok prajurit dan langsung menuju ke kedalaman. Ini semua orang dilahirkan dan mati. Makhluk di alam tingkat ketiga, dengan budidaya yang sangat maju dan kekuatan yang sangat kuat, mereka pada dasarnya tidak terhalang di Pulau Naga Jahat ini. Saat Zhu Jingyi dan yang lainnya meninggalkan pinggiran, teleportasi ke Pulau Rahasia juga dimulai hari ini, dan sekelompok prajurit masuk ke Pulau Naga Jahat. Di antara kelompok prajurit ini, seorang pemuda yang tingginya lebih dari 8 kaki, dengan wajah tampan dan senyuman ringan dan bebas di bibirnya melangkah ke Pulau Naga Jahat. "Sudah setahun, dan aku di sini lagi di Pulau Naga Jahat. Jika bukan karena sumur naga terkunci, aku tidak akan mampu menerobos. Setelah datang ke sini kali ini, itu saatnya aku menerobos." Pria itu melangkah keluar dalam satu langkah. Tanpa ragu sedikit pun, pergi ke kedalaman. Orang ini adalah Zhang Quan. Dialah yang meninggalkan slip giok di Pulau Naga Jahat dan memanggil 8 prajurit yang memegang liontin giok berbentuk naga untuk membuka sumur naga terkunci bersama-sama. Ketika Lin Yuanrong, Lin Bai, Zhu Jingyi, Zhang Quan dan lainnya pergi ke Suolongjing. Saat ini, di tepi Suolongjing, seorang pemuda berjubah biru telah duduk bersila di sini seperti biksu tua yang sedang bermeditasi selama 3 bulan. Orang ini datang ke Suolongjing 3 bulan lalu dan sedang duduk bersila di tanah untuk berlatih. Selama 3 bulan ini, banyak pejuang yang menemukannya. Logikanya, jika seorang pejuang ditemukan duduk bersila sendirian di tempat kanibal seperti Pulau Naga, orang tersebut seharusnya dikepung oleh banyak pihak. Namun dalam 3 bulan terakhir, orang ini tidak pernah diganggu sama sekali di Suolongjing. Bahkan jika seorang pejuang melihatnya, dia hanya melihatnya dari kejauhan dan pergi dengan tergesa-gesa dengan ekspresi panik. Jika satu orang seperti ini, tidak ada yang abnormal, tetapi ketika semua orang melihat prajurit ini, mereka semua terlihat panik, itu tidak normal. Ini bukan karena seberapa tinggi tingkat budidaya prajurit ini, ia hanya memiliki tingkat budidaya tingkat ketiga dari alam kelahiran dan kematian. Yang membuat takut semua orang bukanlah kultivasinya, tapi jubah biru di tubuhnya. Ada sulaman kata di jubah biru di tubuhnya. Sebuah kata yang mewakili statusnya. Kata, biru, warna biru klan Lan. Orang ini adalah keturunan dari keluarga kuno di halaman selatan, anggota klan Lan yang memiliki garis keturunan, mata ruang dan waktu, dan mewarisi seni bela diri, Lan Heng. Pada hari ini, seseorang tiba di Suolongjing. Begitu orang ini muncul, dia melihat Lan Heng dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir saya adalah orang pertama yang datang. Saya tidak menyangka kakak senior Lan Heng akan datang sepagi ini." Lan Heng membuka matanya sedikit dan melihat ke arah orang ini berkata, "Jia King." Orang ini adalah seorang wanita menakjubkan yang pesonanya tak tertandingi dan membawa bencana bagi negara dan rakyatnya.
Orang ini juga satu-satunya wanita di antara 8 prajurit yang memegang liontin giok berbentuk naga. Lan Heng berkata dengan ringan, aku bukan satu-satunya di sini. Jia Qing terkejut dan melihat ke dalam hutan lebat di sekitar Suolongjing. Dia segera melihat banyak prajurit. Dia tersenyum manis, Zhang Quan ada di Pulau Naga Jahat. Setelah itu melepaskan slip giok, semua prajurit di Pulau Naga tahu bahwa kita akan membuka sumur naga pada tanggal 15 Agustus. Jadi, saya khawatir mereka semua ingin mendapat bagian dari kuenya. Lan Heng mencibir, bagikan pai. Sup, apakah mereka layak untuk itu? Ketika Jia Qing mendengar bahwa Lan Heng begitu mendominasi, senyuman lucu muncul di bibirnya. Bab 2033 8 orang berkumpul. Jauh di dalam Pulau Naga Jahat, ada hutan yang dipenuhi racun. Di tengah-tengah hutan, terdapat sebuah sumur besar yang lebarnya sekitar 10.000 meter. Kepala sumur berbentuk segi 8, dengan rantai besi setebal lengan di setiap sudut yang mengarah ke kepala sumur. Saat ini, Lan Heng dan Jia Qing sedang berdiri di tepi Suolongjing. Seperti yang mereka katakan, mereka bukan satu-satunya pejuang di hutan Suolongjing sekarang. Di hutan, banyak mata memandang Suolongjing, Lan Heng dan Jia Qing. 2 dari 8 orang yang mengunci sumur naga telah datang. Saya ingin tahu di mana 6 orang lainnya. Slip giok yang dirilis oleh Zhang Quan tahun ini telah menerima umpan balik dari 8 orang. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, ini kunci sumur naga tahun ini pasti akan terbuka. Tanggal 15 Agustus akhirnya tiba. Dikabarkan bahwa di bawah sumur naga terkunci adalah tempat pemakaman naga yang dibunuh Tuan Yuan Mo. Saya tidak tahu jika itu benar. Itu masih palsu. Jika itu benar, maka setiap benda di mayat naga adalah harta langka. Ya, kulit naga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata sihir pertahanan, dan tulang naga dapat digunakan untuk memurnikan senjata yang tidak bisa dihancurkan. Yang terpenting adalah darah naga. Setetes darah naga mengandung kekuatan naga. Baik digunakan untuk membuat ramuan atau untuk keperluan lain, banyak manfaatnya. Tunggu sampai mereka membuka sumur pengunci naga, mari kita lihat apakah kita dapat memanfaatkan kekacauan ini dan mendapatkan sesuatu yang baik. Orang-orang yang bersembunyi di hutan sekarang memiliki agenda mereka sendiri dan menatap Suolongjing dengan penuh harap. Semua monster di Pulau Naga Jahat dikabarkan adalah monster yang terbentuk dari kebencian yang tersisa setelah kematian Naga Dewa. Monster yang terbentuk dari kebencian yang masih ada sangatlah kuat, jadi bukankah naga ini lebih luar biasa? Mungkin hal yang paling berharga di Pulau Naga Jahat adalah mayat naga di bawah sumur kunci naga. Suatu hari kemudian, prajurit lain tiba. Lan Heng dan Jia Qing saling pandang. Orang ini adalah seorang pejuang berpakaian hitam dan memakai topi bambu untuk menutupi fitur wajahnya. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah orang yang ditemui Lin Bai di Gunung Lingtai. Lin Yuanrong. Kakak senior Lan Heng, kakak muda Jia Qing. Setelah Lin Yuanrong tiba di sini, dia tersenyum sedikit, melepas topi bambunya, memperlihatkan wajah yang tegas dan mantap, dan berjalan menuju Lan Heng dan Jia Qing sambil tersenyum. Lan Heng melihatnya sekilas dan mengangguk sedikit, tampak bangga tetapi tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, Jia Qing lah yang berkata sambil tersenyum, ini seharusnya. Lin Yuanrong tersenyum dan berkata, saya Lin Yuanrong, salah satu pemegang 8 liontin giok berbentuk naga. Jia Qing mengangguk sedikit. Mereka bertiga berdiri bersama dan mulai berbicara dan tertawa. Tetapi setelah mengucapkan beberapa patah kata, Lin Yuanrong melihat bahwa Lan Heng sepertinya tidak memperhatikannya, jadi dia berjalan pergi dengan senyum canggung, duduk bersila, dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Tapi Lin Yuanrong mencibir di dalam hatinya, klan Lan sangat meremehkan orang. Tunggu saja. Saat aku mendapatkan kekuatan, aku akan membuatmu, klan Lan, berlutut. Jia Qing menunggu Lin Yuanrong pergi-pergi dan tersenyum. Lalu dia berkata, kakak senior Lan Heng, sepertinya kamu sedikit tidak menyukai prajurit ini. Lan Heng mencibir, pria ini memiliki ekspresi licik di wajahnya, dia pasti orang yang licik. Dalam hal ini, mengapa saya harus ada hubungannya dengan dia? Hubungan. Jika ada hubungan, mungkin Anda akan membalas saya hari itu. Kemudian, satu demi satu, pemegang liontin giok berbentuk naga datang. Zhu Jingyi adalah prajurit ke-6 yang tiba. Setelah Zhu Jingyi tiba di tempat kejadian, dia melirik ke arah Lan Heng, tetapi tidak pergi untuk menyapa, dia berjalan ke samping dan menutup matanya untuk beristirahat. Jia Qing tersenyum dan berkata, kakak senior Lan Heng, Zhu Jingyi ada di sini. Lan Heng mencibir dan berkata, apakah itu anjing yang dipelihara Li Jis? Setelah melihatnya, Lan Heng mengabaikannya. Jia Qing memiliki senyuman di wajahnya, dan awalnya dia tidak berniat untuk menyapa, tetapi ketika dia mendengar Lan Heng menyebut nama Li Jis, dia ragu-ragu, lalu berjalan mendekat dan menyapa Zhu Jingyi. Dengan kedatangan Zhu Jingyi,
Lan Heng, Jia Qing, Lin Yuanrong dan lainnya, jumlah pemegang 8 liontin giok berbentuk naga telah mencapai 6, dan hanya tersisa Lin Bai dan Zhang Quan. Kalian datang lebih awal. Pada saat ini, tawa hangat terdengar dari dalam hutan. Semua orang di depan Suolongjing menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang bebas dan santai berjalan keluar dari hutan. Kakak senior Zhang Quan, Zhu Jingyi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat. Bahkan Lan Heng melihat lagi ke arah Zhang Quan. Zhang Quan tersenyum dan berkata, adik laki-laki Lan Heng, kamu baik-baik saja. Lan Heng terkekeh dan berkata, terima kasih, kakak senior Zhang Quan, karena telah memikirkanku, semuanya baik-baik saja. Zhang Quan tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak menyangka bahwa adik perempuan Jia Qing juga memiliki bentuk naga. Liontin Giok, ketika saya mendengar beritanya, saya terkejut. Jia Qing tersenyum dan berkata, adik perempuan saya mendapatkan ini dengan susah payah. Zhang Quan tersenyum sedikit dan memandang orang lain. Saudara muda Zhu Jingyi. Zhu Jingyi terkekeh dan berkata, saudara senior Zhang Quan. Zhang Quan tersenyum lagi dan berkata, saudara muda Lin Yuanrong, saudara muda Limoran, junior saudara Zhao Ying. Lin Yuanrong dan 3 orang lainnya mengepalkan tangan mereka ke arah Zhang Quan. Hadir. Zhang Quan melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, di slip batu giok, 8 orang jelas meninggalkan pesan. Sekarang Lan Heng, Zhu Jingyi, Lin Yuanrong, Jia Qing, Limoran, Zhao Ying, dan beberapa saudara laki-laki dan perempuan junior semuanya ada di sini. Hanya saja, saya tidak melihat. Saudara muda Zhang Tai, kata Zhang Quan dengan sedikit cemberut. Zhang Tai adalah prajurit yang meninggalkan namanya di slip giok, namun dia kemudian diserang dan dibunuh oleh 4 bersaudara dari keluarga Huang. Tepat ketika Zhang Quan mengerutkan kening, sesosok tubuh dengan cepat muncul di hutan di kejauhan dan datang ke Suolongjing. Dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, semuanya, saya terlambat untuk turun. Semuanya berbalik untuk melihatnya. Orang ini, terutama ketika Lin Yuanrong melihat orang ini, matanya menyipit, itu dia. Orang yang datang ke sini jelas adalah Lin Bai. Zhang Quan mengerutkan kening dan menatap Lin Bai. Lan Heng berkata dengan suara dingin, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Di mana Zhang Tai? Zhang Tai. Lin Bai tertegun dan teringat bahwa ada seorang pria bernama Zhang Tai di slip giok dengan catatan Musa. Mendengar pertanyaan Lan Heng saat ini, Lin Bai juga memahami bahwa prajurit yang dibunuh oleh 4 bersaudara dari keluarga Huang pergi ke Zhang Tai. Lin Bai tersenyum sedikit, mengeluarkan liontin giok berbentuk naga dari tas penyimpanan, dan berkata dengan ringan, saudara Zhang Tai, saya khawatir saya tidak bisa datang lagi. Zhu Jingyi juga sedikit terkejut, kamu benar-benar membunuh Zhang Tai. Lin Bai berkata dengan ringan, tertawa, saya khawatir Anda salah paham, saya tidak membunuh kakak senior Zhang Tai. Masalah ini adalah cerita yang panjang dan sulit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Zhang Quan sekarang punya senyuman di wajahnya, dan dia berkata sambil tersenyum, karena adik laki-laki Zhang Tai tidak bisa datang, untunglah adik laki-laki ini mendapat liontin giok berbentuk naga. Selama dia memiliki liontin giok berbentuk naga, tidak masalah siapa yang datang. Tidak masalah. Zhang Quan juga memahami hubungan tersebut dan berhenti mengejarnya. Menurut Zhang Quan, selama ada 8 liontin giok berbentuk naga, tidak masalah siapa yang memegang liontin giok berbentuk naga itu. Zhang Quan tersenyum dan berkata, sekarang kita berdelapan ada di sini. Keluarkan liontin giok berbentuk nagamu dan mari kita buka sumur naga terkunci. Bab 2034 Kunci Longjing. Membuka. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo kita keluarkan liontin giok berbentuk naga. Setelah Zhang Quan selesai berbicara, dia segera mengeluarkan liontin giok berbentuk naga yang persis sama dengan tangan Lin Bai. Kemudian Zhang Quan mengeluarkan liontin giok berbentuk naga. Lin Yuanrong, Lan Heng, Zhu Jingyi, Zhao Ying, Limoran, dan Jia Qing semuanya mengeluarkan liontin giok berbentuk naga. Zhang Quan terkekeh dan berkata, ada alur pada 8 rantai di depan kita. Jika liontin giok berbentuk naga jahe ditekan di atasnya, lingkaran sihir di sumur pengunci naga akan terbuka. Pada saat itu, kita semua bisa masuk ke sumur pengunci naga. Turun. Ayo. Zhang Quan adalah orang pertama yang berjalan ke tepi sumur Suolong, menatap ke bawah ke kepala sumur besar yang lebarnya sekitar 10.000 meter, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dan sedikit kegembiraan di wajahnya, dan meletakkan tangannya di tangannya liontin giok berbentuk naga, ditekan, jatuh pada rantai di depannya. Yang lain mengikuti. Lin Bai juga berjalan dengan liontin giok berbentuk naga. Setelah melihat 7 orang lainnya menekan liontin giok tersebut, Lin Bai masih tidak bergerak. 7 orang lainnya, setelah menekan liontin giok, mengangkat kepala dan menatap Lin Bai. Zhang Quan tersenyum dan berkata, adik laki-laki, apakah kamu memiliki keraguan? Lin Bai tertegun sejenak, lalu tersenyum, tidak.
Kemudian, Lin Bai perlahan-lahan menempelkan liontin giok di tangannya ke bagian cekung dari rantai di depannya, di atas palung. Dengan ditekannya liontin giok berbentuk naga terakhir di tangan Lin Bai, seluruh sumur Suolong tiba-tiba berguncang, awan asap dan debu membubung ke langit, dan di mulut sumur Suolong, sepertinya ada semacam lingkaran sihir yang dibuka. Dari bawah Suolong Jing, kabut hitam bergulung ke langit. Mata Zhang Quan berkilat dan dia berkata dengan dingin, di bawah sumur naga terkunci, semua orang bergantung pada kemampuannya. Setelah mengatakan itu, Zhang Quan langsung jatuh ke sumur naga terkunci. Lalu Lan Heng melompat turun. Kedua, Jia Qing, Zhao Ying, Lin Yuanrong dan lainnya tertinggal satu demi satu. Lin Bai melihat 7 orang lainnya bergegas ke sumur pengunci naga. Dia tidak ragu-ragu dan langsung melompat turun, mendarat di sumur pengunci naga. Sumur pengunci naga terbuka, cepat. Terburu-buru. Pada saat ini, para prajurit yang bersembunyi di hutan berteriak kaget dan bergegas keluar dari hutan menuju sumur pengunci naga. Dan saat mereka mendekati Suolong Jing, mereka tiba-tiba terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa masuk. Apakah hanya prajurit yang memegang 8 liontin giok berbentuk naga yang memenuhi syarat untuk masuk? Karena kita tidak bisa masuk, maka kita akan menunggu di sini sampai mereka masuk. Keluar. Tunggu saja sampai mereka keluar. Para prajurit yang bergegas ke Suolongjing satu persatu menemukan bahwa mereka tidak bisa memasuki Suolongjing sama sekali, dan segera berteriak dengan marah. Sumur naga terkunci ini adalah harta karun terbesar di Pulau Naga Jahat. Harta karun itu ada tepat di depan mereka, tetapi mereka ditolak, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Lagi pula, orang yang jatuh ke dalam sumur. Zhang Quan memimpin, diikuti oleh Lan Heng, diikuti oleh Zhu Jingyi, diikuti oleh Jia Qing, Lin Yuanrong, Zhao Ying, dan Li Moran. Terakhir, Lin Bai. Jatuh ke dalam hutan, Lin Bai memasuki ruangan hitam yang muncul dari sumur pengunci naga. Kabut hitam ini. Lin Bai tampak serius, tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Saat susunan sumur naga pengunci dibuka, kabut hitam tebal tiba-tiba muncul dari bawah sumur naga pengunci, menghalangi langit dan matahari dan mengalir keluar dari mulut sumur. Dalam kabut hitam ini, seseorang tidak dapat melihat jari-jarinya, tetapi jika dia ingin turun ke dalam sumur, dia harus berada dalam kabut gelap ini. Desis, desis. Semburan suara tajam dan keras datang dari kabut hitam dan dari bawah sumur naga pengunci. Suara ini seperti auman monster, sangat tidak enak didengar. Saat turun, suaranya menjadi lebih terang. Lin Bai tidak tahu sudah berapa lama dia terjatuh dalam kabut hitam, tapi dia tetap tidak jatuh ke dalam perangkap. Hanya mengandalkan penilaian Lin Bai, suara tajam dan menusuk itu semakin dekat, dan pasti semakin dekat ke dasar sumur. Suara yang tajam dan menusuk ini seharusnya berasal dari sejenis monster. Sekarang aku terjatuh dengan cepat ke dasar kabut hitam. Semakin jauh aku turun, semakin dekat suara itu. Jika tebakanku benar, di bagian bawah. Di bawah sumur naga terkunci ini, aku khawatir akan ada sejumlah besar monster yang menyerang kita segera setelah kita mendarat. Wajah Lin Bai berubah. Saat jeritan tajam dan aneh ini semakin dekat, Lin Bai merasa semakin tidak nyaman. Bukan hanya Lin Bai yang memiliki ide ini, yang lain juga memiliki ide yang sama dengan Lin Bai, mereka sudah bersiap untuk pertempuran besar setelah mendarat. Beberapa saat berlalu, Lin Bai masih terjatuh, namun masih belum mencapai dasar. Dan dalam kabut hitam yang menghalangi langit dan matahari dari sumur naga terkunci, Lin Bai tidak berani mempercepat kecepatannya dengan tergesa-gesa, takut dia akan tiba-tiba bergegas ke lingkaran berburu sejenis monster, yang tidak sepadan dengan usahanya. Oleh karena itu, Lin Bai hanya bisa menurun dengan kecepatan yang sama. Mengapa suara yang tajam dan kasar ini terdengar familiar bagiku, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Wajah Lin Bai menjadi semakin malu saat dia turun. Terutama teriakan aneh ini membuat Lin Bai merasa seperti pernah mendengarnya sebelumnya. Pergi. Monster macam apa ini? Mencari kematian. Pada saat ini, telinga Lin Bai tidak hanya mendengar suara tajam dan kasar itu, tetapi juga raungan marah para prajurit. Sentuh. Pada saat ini, kaki Lin Bai tiba-tiba menyentuh tanah. Setelah turun selama 1/4 jam, Lin Bai akhirnya mencapai dasar Suolongjing. Ketika Lin Bai mendarat, dia mendongak dan melihat Zhang Quan, Lan Heng dan yang lainnya dikelilingi oleh sekelompok monster. Dan ketika Lin Bai melihat monster-monster ini, ekspresinya berubah secara mengerikan. Lin Bai pernah melihat monster ini sebelumnya. Monster-monster ini bukanlah monster pohon, monster batu, atau monster kabut. Monster-monster ini adalah monster darah, iblis darah. Lin Bai menatap monster di depannya dalam keheningan yang tertegun. Monster-monster ini bertubuh pendek, kulitnya keriput, dagingnya menggantung seperti orang tua, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga, hanya ada mulut berdarah penuh gigi tajam di wajahnya, sayap daging.
Itu adalah iblis darah. Itu adalah iblis darah dari kutukan penguburan dewa. Itu adalah iblis darah yang lahir dari mutasi darah dewa raksasa setelah kejatuhannya. Pupil Lin Bai meledak dan dia menatap ke arah pemandangan di depannya kaget. Tidak mungkin, bukankah ini tempat di mana Tuan Yuan Iblis membunuh naga dewa? Mengapa ada iblis darah dari klan dewa raksasa? Lin Bai berkata tidak percaya. Lan Heng, Zhang Quan, dan yang lainnya mungkin tidak mengetahui monster jenis ini, juga tidak tahu dari mana asalnya, tetapi Lin Bai mengetahuinya dengan baik. Selama pengejaran panjang para Titan oleh klan penelan langit, para Titan khawatir suku penelan langit akan mengalahkan para Titan dan melahap darah mereka, sehingga mereka menciptakan metode rahasia kutukan darah dan menanamnya di tubuh para Titan. Darahnya akan segera bermutasi dan berubah menjadi iblis darah. Jika para pejuang klan surga yang memangsa ingin menggunakan roh bela diri yang memangsa untuk memurnikan darah mereka saat ini, kutukan darah ini akan sangat beracun. Ini adalah kutukan pemakaman dewa. Bab 2035 Mayat Naga dan Lengan Patah. Di bawah sumur pengunci naga, dikelilingi oleh kabut hitam, orang tidak dapat melihat berapa banyak darah iblis yang ada di sini. Tapi darah iblis yang muncul sekarang bergegas menuju 8 orang yang jatuh ke dalam sumur pengunci naga. Tetapi tingkat budidaya monster darah ini tidak tinggi, dan mereka hanya memiliki kekuatan sekitar tingkat ketiga dari alam hidup dan mati. Mengandalkan kekuatan Lan Heng, Zhang Quan dan lainnya, mereka juga dapat menghadapinya, tetapi ada begitu banyak iblis darah sehingga mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Kita tidak bisa membunuh semua binatang buas ini, dan kita tidak tahu berapa banyak monster yang ada di kabut hitam ini. Mata Zhang Quan berkedip, dia melihat ke orang lain, dan mereka semua mengambil tindakan untuk menghadapi iblis darah. Lan Heng menyipitkan matanya, wajahnya penuh amarah. Jia Qing berkata dengan dingin, tidak, kita tidak bisa membuang waktu lebih banyak di sini. Membuang waktu saja tidak cukup. Jika kita menundanya lebih lama lagi, saya khawatir kita semua akan mati di tangan monster-monster ini. Ketika Jia Qing memikirkan hal ini, dia tersenyum dengan bibir merah, dan sosoknya perlahan mundur, menghilang ke dalam kabut hitam, dan menghilang tanpa jejak. Zhang Quan melihat, Jia Qing sudah pergi. Pada saat ini, Zhang Quan sepertinya memahami sesuatu. Dia buru-buru menggunakan metode rahasianya dan menghilang. Kemudian Lan Heng tersenyum, jika kamu tidak mengatakan bahwa para gadis penuh perhatian, saudari muda Jia Qing akan memperhatikan ini. Setelah mengatakan itu, Lan Heng juga menghilang ke dalam kabut hitam. Zhu Jingyi berkata dengan terkejut, Zhang Quan, Jia Qing, dan Lan Heng semuanya telah pergi. Lin Yuanrong tertegun, lalu tersenyum dan berkata, jadi begitu. Jika monster ini menyerang tempat ini, jika mereka menyembunyikan tubuh mereka, mereka mungkin benar-benar pergi. Seks. Setelah mengatakan itu, Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong juga mengikuti dan meninggalkan kabut hitam. Dan di sini, kini hanya tersisa Lin Bai, Zhao Ying, dan Li Moran. Zhao Ying berkata dengan marah, sial, bagaimana mereka bisa pergi? Li Moran juga terlihat jelek. Lin Bai memperhatikan Zhang Quan dan yang lainnya pergi, matanya langsung bersinar, dan semua energi spiritualnya berkumpul, membungkus tubuhnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung menuju ke kabut hitam, dengan cepat menghindari darah iblis. Keluar dari kabut hitam. Saat Lin Bai bergegas keluar dari kabut hitam, Zhao Ying dan Li Moran sepertinya telah menemukan cara untuk menyembunyikan sosok mereka dan bergegas keluar dari kabut hitam. Setelah kedua pria itu melirik Lin Bai, mereka dengan cepat bergerak maju. Lin Bai juga buru-buru mengikutinya. Kedelapan orang itu bergegas keluar dari kabut hitam. Setan darah di kabut hitam tidak dapat menemukan satupun prajurit, dan mereka berteriak dengan marah, suara tajam mereka menjadi semakin keras. Lin Bai terbang ke depan. Apakah ini naga dewa? Apakah ini klan naga? Saat Lin Bai bergerak maju, dia mendengar teriakan dari depan. Lin Bai bergegas mendekat dan melihat Lan Heng, Zhang Quan dan yang lainnya menatap ke depan dalam keheningan yang tertegun. Lin Bai datang ke sisi semua orang dan melihat ke depan. Dalam kegelapan di depan, ada makhluk besar tergeletak di tanah, bertubuh besar, panjangnya sekitar 10.000 kaki, bersisik ikan emas, bertanduk di kepalanya, dan memiliki cakar seperti elang. Meski matanya tertutup, dia memiliki tampilan yang menakutkan dan kuat. Meresap ke sekeliling. Panjang. Saat Lin Bai melihat pemandangan ini, matanya berubah drastis. Klan Naga pernah menjadi klan yang kuat di dunia. Klan Naga merupakan suku yang memiliki nama yang sama dengan klan Tiantian dan klan Dewa Raksasa. Ini adalah naga dewa. Ini bukan naga, Zalong. Ini adalah naga dewa sungguhan. Lin Bai memandangi naga besar yang jatuh di depannya, dengan ekspresi terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Lin Bai belum pernah melihat naga, dia hanya melihat naga. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, Lin Bai sangat terkejut. Tetapi pada saat ini,
Lin Bai melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa tubuh naga ini sepertinya belum lengkap. Mata Zhang Quan bergetar. Ketika dia melihat naga ini, senyuman di wajahnya tanpa sadar menegang. Dia berseru, naga ini sepertinya telah terbelah menjadi dua hidup-hidup. Lan Heng berkata, ya, dia terkoyak sampai mati. Jia Qing berkata dengan tidak percaya, ya Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk merobek tubuhnya dari naga yang kuat? Patah menjadi dua. Semua orang melihat luka pada naga itu. Lin Bai juga melihatnya dan menemukan bahwa luka robek di perut naga yang jatuh itu sepertinya terkoyak hidup-hidup. Lihat ke sana, ada lengan yang patah. Bagaimana lengan yang patah ini bisa begitu besar? Pada saat ini, Zhao Ying melihat ke sisi Shenlong dan berseru. Lin Bai segera melihat sekeliling dan melihat tidak jauh dari tubuh Shenlong, ada lengan besar sebesar gunung, dengan tanda yang jelas di atasnya. Lengan dewa raksasa, kata Lin Bai tidak percaya. Saat ini, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Lin Bai. Di atas awan tak berujung, naga ilahi ini meraung, angin dan awan bergulung kembali, dan guntur bergulung, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Dan pada saat ini, seorang raksasa berlari dari cakrawala dengan tatapan ganas. Dia meraih kepala naga dengan satu tangan dan ekor naga dengan tangan lainnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk merobek naga itu hidup-hidup. Darah naga berceceran di langit. Dan sesaat sebelum naga itu mati, sepertinya dia tidak mau melakukannya, dan dengan kasar merobek salah satu lengan dewa raksasa itu. Pertempuran antara klan naga dan dewa raksasa menyebabkan fluktuasi ruang dan retakan muncul. Tubuh naga dan lengan dewa raksasa yang terputus terlibat dalam turbulensi luar angkasa dan jatuh ke benua kuno. Dewa raksasa. Hati Lin Bai terguncang, rambutnya berdiri tegak, dan kulit kepalanya mati rasa. Jika tebakan Lin Bai benar, orang yang membunuh naga ini bukanlah Tuan Yuan Mo, melainkan dewa raksasa. Melihat lengan yang patah ini juga dapat menjelaskan mengapa ada begitu banyak darah iblis sekarang. Tuan Yuan Mo menyegel tempat ini, sayangnya, bukan untuk menyegel mayat naga ini, tetapi untuk menyegel monster darah ini. Lin Bai menyipitkan matanya, dan ketika dia melihat lengan dewa raksasa yang terputus, ada sebuah sedikit rasa dingin. Adegan di mana semua orang dikurung di bawah sumur naga sangat terkejut hingga mereka terdiam untuk waktu yang lama. Tapi keterkejutan di hati mereka tidak 1/10.000 dari Lin Bai. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, atau dari mana datangnya lengan besar yang terputus itu. Hanya ketika Lin Bai melihat iblis darah, melihat lengan yang patah, dan melihat mayat naga terbelah menjadi dua, barulah Lin Bai mengetahui semuanya. Tidak peduli apa potongan lengan dan mayat naga ini. Sekarang kita di sini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Zhang Quan melangkah maju dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, dan berjalan lurus ke depan. Mendarat di depan mayat naga, dia mengeluarkan senjatanya dan mulai mengambil sisik dari mayat naga. Tanpa diduga, darah naga telah berubah menjadi kristal. Pada saat ini, Zhu Jingyi juga menemukan bahwa darah naga yang mengalir keluar dari mayat naga belum dimurnikan dan diserap selama bertahun-tahun, dan telah berubah menjadi potongan-potongan berwarna darah. Kristal di tanah. Bab 2036 Harta yang tidak bisa diambil. Mayat naga tidak tersentuh di sini selama bertahun-tahun. Darah naga telah berubah menjadi kristal dan mengembun menjadi gunung darah. Zhang Quan dengan putus asa menggunakan kekuatan spiritualnya dan mengayunkan pedang di tangannya, mencoba mengambil sisik naga dari mayat naga. Tetapi meskipun dia berusaha keras untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menghilangkan satupun sisik naga di mayat naga. Bukan hanya Zhang Quan yang mengupas sisik naga, Jia Qing, Zhao Ying, Li Moran, dan Lin Yuanrong juga memperhatikan sisik naga. Hanya Zhu Jingyi yang langsung pergi ke Gunung Darah Naga, dan dia berbisik di dalam hatinya, saudara senior Li memberitahuku bahwa jika aku bisa memasuki sumur pengunci naga dan menemukan mayat naga, aku harus menemukan cara untuk mengembalikan darah naga. Meskipun darah naga di sini telah berubah menjadi gunung darah, jika Anda membawa kembali beberapa batu kristal, kakak senior Li mungkin dapat mengambil darah naga darinya. Zhu Jingyi berpikir dalam benaknya. Namun, Zhu Jingyi mengeluarkan pedangnya dan bekerja keras untuk menggali gunung darah naga. Percikan terbang kemana-mana, tetapi dia tidak bisa mendapatkan sepotong kristal darah naga. Sisik naga ini tidak bisa diambil sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk gunung darah naga. Senjata kita tidak bisa membelahnya sama sekali. Itu terlalu sulit. Aku juga mencoba mengambilnya langsung dengan tas penyimpanan, tapi tidak peduli apa yang kita lakukan, kita tidak bisa mengambilnya secara langsung. Apakah maksudmu kita harus kembali tanpa hasil? Zhao Ying, Jia Qing, Li Moran dan yang lainnya semuanya berkata dengan kengganan. Setelah akhirnya sampai di sini, melihat dua gunung harta karun di depanku, aku tidak bisa mengambil apapun. Ketika Lin Bai melihat penampilan mereka,
dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, naga yang dapat merobek lengan dewa raksasa, dan dewa raksasa yang dapat mencabik-cabik naga. Kedua makhluk ini mungkin adalah puncak kekuatan di dunia ini. 100.000 tahun telah berlalu sejak Tuan Yuan Mo menyegel Pulau Naga Jahat. Dalam tahun-tahun yang panjang selama 100.000 tahun ini, aku tidak percaya bahwa hanya kitalah yang telah mengumpulkan 8 naga liontin giok berbentuk. Pasti ada yang lain. Orang-orang. Dalam 100.000 tahun, orang lain telah tiba di sini, dan mayat naga serta lengannya yang terputus masih utuh. Itu berarti mereka belum mengambil apapun dari tempat ini. Seperti kata pepatah. Nah, unta kurus lebih besar dari kuda. Meskipun naga ini telah mati, meskipun lengan dewa raksasa ini telah patah, ini bukanlah sesuatu yang dapat dinodai oleh semut di dunia ini. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Setelah berjuang lama, Zhang Quan dan yang lainnya berhenti dengan enggan. Zhang Quan melihat sisik naga pada mayat naga dan berkata dengan enggan, jika salah satu dari sisik naga ini dapat dilepas dan dijadikan senjata spiritual, itu pasti harta langka di dunia ini. Jia Qing juga menghela nafas pelan. Ya, jika kita dapat mengambil salah satu kulit, sisik naga, tulang naga, urat naga, dan darah naga dari bangkai naga ini, kita akan dapat memurnikannya menjadi harta karun yang akan mengejutkan benua kuno. Apa sayang sekali. Aku bahkan tidak bisa mengambilnya. Jia Qing juga berkata dengan enggan. Lin Yuanrong berkata pada saat ini, saya khawatir bukan hanya kita yang tidak dapat mengambilnya. Selama berabad-abad, banyak prajurit telah mengumpulkan liontin giok berbentuk naga. Ketika mereka tiba di sini, saya khawatir mereka semua kembali dengan tangan kosong. Bahkan Tuan Yuan Mo, aku khawatir mereka tidak bisa melepaskan mayat naga itu. Apapun, Zhu Jingyi juga berhenti dan tidak lagi akan membelah gunung darah naga. Pada saat ini, 8 orang juga menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil apapun dari tempat ini, mereka hanya dapat melihat gunung harta karun ini dan merasa kesepian. Zhang Quan menghela nafas dan berkata, lupakan, ayo pergi. Sumur naga terkunci hanya bisa dibuka selama setengah jam. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jika kita tidak keluar dalam waktu setengah jam, liontin giok berbentuk naga akan terbang ke langit dengan sendirinya. Pergi, dan kita akan terjebak di sini selamanya sampai waktu berikutnya seorang prajurit membuka sumur naga. Setelah Zhang Quan mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Zhang Quan pergi, diikuti oleh Lin Yuanrong dan lainnya. Zhu Jingyi juga berbalik. Tapi hanya Lin Bai yang belum bergerak. Jia Qing juga hendak pergi. Ketika dia berbalik, dia melihat ke arah Lin Bai dan berkata, adik laki-laki, kami telah mencoba yang terbaik, tetapi kami tidak dapat mengambil apapun. Kami tidak dapat tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Lin Bai mengangguk sedikit. Berkata, oke, tapi aku masih ingin mencobanya. Lin Bai berjalan ke depan, melihat sekali lagi ke mayat naga, dan kemudian berjalan langsung ke Gunung Darah Naga. Bagi Lin Bai, hal yang paling menarik dari tempat ini adalah Gunung Darah Naga. Gunung Darah Naga adalah gunung yang terbuat dari darah naga yang dipadatkan, walaupun telah berubah menjadi gunung, namun jika dimurnikan, darah naga mungkin masih terkondensasi di dalamnya. Lin Bai datang ke Gunung Darah Naga, mengeluarkan pedang iblis, dan memukulnya dengan keras. Bila pedang itu mendarat di Gunung Darah Naga, menyebabkan semburan bunga api beterbangan, tetapi tidak meninggalkan jejak di Gunung Darah Naga. Melihat adegan ini, Zhu Jingyi mendengus dingin, kamu pikir dia punya pilihan lain. Ternyata sama seperti kita, dia berencana menggunakan kekerasan untuk menghilangkan beberapa kristal darah naga. Sayang sekali. Bahkan bagiku, ini murid bahkan seorang pejuang di alam kehancuran tingkat ketiga tidak dapat mengguncang Gunung Darah Naga. Bagaimana dia, seorang pejuang di kesempurnaan agung alam dewa yang bisa mengguncang Gunung Darah Naga? Itu konyol. Ayo pergi, kita semua di sini sia-sia. Ya. Zhu Jingyi menggelengkan kepalanya dan tertawa, berencana untuk pergi sekarang. Zhao Ying, Lin Yuanrong, dan Li Moran juga menunjukkan senyuman mengejek dan berbalik untuk pergi. Jia Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan ingin pergi. Zhang Quan melirik Lin Bai dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Ketika Lin Bai mengayunkan pedangnya, dia terdiam sejenak, dan berkata dalam hatinya, jika aku pergi begitu saja, aku memang sedikit tidak mau. Aku juga berencana menggunakan darah naga di sini untuk menerobos alam. Karena senjata biasa tidak bisa mengguncang Gunung Darah Naga. Bagaimana dengan jiwa pedang yang memangsa? Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya. Begitu dia memikirkan ini, Lin Bai diam-diam berpikir di dalam hatinya, dan kekuatan melahap jiwa pedang mulai muncul di tubuh Lin Bai. Telan jiwa pedang. Jangan menelan apapun. Bunuh semuanya. Mata Lin Bai melotot, dan kekuatan menelan jiwa pedang beredar di pedang iblis. Pedang iblis itu segera diselimuti cahaya hitam yang menyilaukan. Segera, pedang Lin Bai jatuh ke Gunung Darah Naga. Gemuruh.
Pedang Lin Bai jatuh, dan ada getaran keras di bawah seluruh Suolongjing. Gunung darah naga besar di depan Lin Bai sebenarnya terbelah dua oleh pedang Lin Bai. Terbelah, kata Lin Bai terkejut. Beberapa orang yang hendak pergi saat ini berhenti ketika mendengar suara keras. Tiba-tiba mereka menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai membelah gunung darah naga dengan pedangnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Zhu Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dia benar-benar membelah gunung darah naga. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi kita di alam hidup dan mati tidak dapat digoyahkan, tetapi seorang pejuang di alam Yangshen benar-benar dapat melakukannya itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang berseru. Pada saat ini, Lin Bai mengambil 3 kristal darah naga dari tanah. Dari ketiga kristal darah naga ini, yang lebih besar seukuran semangka, satu lagi seukuran kepalan tangan, dan yang ketiga hanya seukuran jari. Ini sudah menjadi kristal darah naga yang bisa ditebang oleh jiwa pedang yang memangsa. Bahkan jika aku menggunakan jiwa pedang yang memangsa, aku tidak bisa mengocoknya lagi. Lin Bai mengambil 3 kristal darah naga, meskipun dia masih sedikit tidak mau melakukannya. Tapi Lin Bai setidaknya mendapatkan sesuatu, tidak seperti orang lain yang hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Bab 2037 Rumah Bocor dan Hujan Sepanjang Malam. Dia benar-benar membelah gunung darah naga. Mata Zhu Jingyi berkilat dan dia berkata dengan tidak percaya. Sebelumnya, Zhu Jingyi bisa dikatakan telah mencoba segala cara, termasuk pisau dan kapak, namun tidak bisa menggoyahkannya. Tapi Lin Bai baru saja menebas gunung darah naga dengan pedang biasa dan mendapatkan 3 kristal darah naga. Anda tahu, jika Anda mengeluarkan sejumlah energi untuk memurnikan ketiga kristal darah naga ini, Anda mungkin dapat mengekstrak setetes darah naga darinya. Ini adalah darah naga dewa yang asli, dan nilainya tidak dapat digantikan oleh darah leluhur atau darah naga. Zhang Quan terkejut, jika dia dapat membelah gunung darah naga, dapatkah dia juga membagi skala? Ketika Zhang Quan bertanya pada Lin Bai. Tiba-tiba, Zhu Jingyi maju selangkah dan berkata dengan suara dingin, "Nak, panggil kristal darah naga di tanganmu, kalau tidak aku akan membunuhmu tanpa tubuh hari ini." Lin Bai memegang 3 kristal darah naga, sementara dia mencoba memahaminya, dia mendengar kata-kata ini. Dia segera menjadi dingin dan menatap Zhu Jingyi dan berkata, "Sebuah bangunan sebesar gunung darah naga ada di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mendapatkannya sendiri." Zhu Jingyi mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Lalu serahkan metode membelah gunung darah naga." Lin Bai berkata, "Saya tidak punya cara lain, cukup belah dengan beberapa pedang." Mata Zhu Jingyi menoleh dingin dan dia berkata, "Kamu masih berani berbohong, sepertinya kamu hanya bisa membelahnya dengan beberapa pedang. Setelah kamu mengambilnya, kamu bisa membuat keputusan." Kekejaman Zhu Jingyi telah muncul, dan dia memukul Lin Bai di depan Lin Bai dengan telapak tangan yang ganas. Pada saat itu, ekspresi Lin Bai berubah, dan kekuatan Zhu Jingyi dari alam hidup dan mati tingkat ketiga meledak secara langsung, dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak, Lin Bai juga tidak menyangka Zhu Jingyi akan mengambil tindakan secara langsung. Segera, Lin Bai mengeluarkan slip giok dari tas penyimpanannya, tiba-tiba menghancurkannya, dan memblokir telapak tangan Zhu Jingyi. Slip giok ini. Zhu Jingyi melihat slip giok yang diambil Lin Bai dan kekuatan yang dilepaskannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dia menatap Lin Bai dengan niat membunuh di matanya. "Bangkit, Zhu Fei. Kamu membunuhnya." Zhu Jingyi meraung. Lin Bai menyipitkan matanya dan pupil matanya menyusut tajam. Slip giok ini memang slip giok yang didapat Lin Bai setelah membunuh Zhu Fei. Itu bisa menahan pukulan penuh dari alam hidup dan mati tingkat kelima. Lin Bai saat ini tidak dapat memahami mengapa Zhu Jingyi mengetahui bahwa slip giok ini berasal dari Zhu Fei. Lin Bai berkata dengan dingin, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Mata Zhu Jingyi merah darah dan dia meraung, "Kamu masih berani berdalih, tahukah kamu hubungan antara Zhu Fei dan aku?" Lin Bai menyempit matanya, tidak berkata apa-apa. "Dia adalah saudaraku. Saudaraku. Slip giok ini adalah barang penyelamat hidup yang kubelikan untuknya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya?" Zhu Jingyi meraung, "Kaulah yang membunuh saudaraku di luar naga jahat." Kapan Lin Bai mendengar ini, alisnya menjadi hitam, dan dia berteriak di dalam hatinya, hujan benar-benar turun sepanjang malam. Sepertinya, pertempuran ini harus dilakukan. Lin Bai terus mengeluh, tetapi matanya tiba-tiba menjadi dingin dan serius. Dia bangkit dan berkata, "Zhu Fei, memang aku yang membunuhnya, tapi dia datang untuk memprovokasiku lebih dulu. Dia ingin membunuhku, tapi dia tidak cukup kuat, jadi aku malah membunuhnya. Apakah aku salah?" Mata Zhu Jingyi merah darah. "Adikku membunuhmu karena 8 kultivasi seumur hidupmu. Beraninya kamu melawan." Kata-kata yang kuat. Lin Bai berkata dengan dingin, "Mungkinkah kultivasiku rendah dan Zhu Fei membunuhku, jadi aku harus menunggu mati saja?"
Zhu Jingyi mengertakkan gigi dan mencibir, oke, sangat bagus, maka hari ini kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Bahkan jika kamu menyerahkan naga Blood Crystal sekarang, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, tubuh Zhu Jingyi bergerak dan berubah menjadi angin kencang yang menyapu. Kekuatan luar biasa terus menyerang Lin Bai dalam badai. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Dua pedang terbang segera terbang keluar dari dantian Lin Bai dan mengepung kedua sisi. Pada saat yang sama, jejak kekuatan guntur biru mulai memenuhi sekeliling Lin Bai. Ilmu pedang Tongtian. Volume ketiga. Pada saat itu, Lin Bai menggunakan teknik rahasia untuk secara langsung meningkatkan budidayanya ke alam hidup dan mati tingkat ketiga. Zhu Jingyi menyerang dengan telapak tangan, memukul kedua pedang terbang itu dan membuatnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia menembus guntur pelindung Lin Bai dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Puff! Lin Bai terbang keluar dan memuntahkan seteguk besar darah. Ketika dia mendarat, dia berkata dengan kaget, apakah ini kekuatan alam hidup dan mati tingkat ketiga? Alam di mana saya menggunakan metode rahasia untuk meningkatkannya. Lebih lanjut. Tapi untungnya saya sudah siap sepenuhnya sekarang, jika tidak, telapak tangan ini mungkin akan membunuh saya. Pikiran Lin Bai sedang kacau. Telapak tangan Zhu Jingyi barusan sangat kuat. Itu bukan milik Lin Bai. Bisa menolak sekarang. Menderita kematian. Setelah menjatuhkan Lin Bai dengan satu telapak tangan, ekspresi Zhu Jingyi berubah menjadi ganas, dan dia menyerang Lin Bai dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan Lin Bai dan memblokir telapak tangan Zhu Jingyi. Zhang Quan, apa yang akan kamu lakukan? Zhu Jingyi berteriak dengan marah. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Zhang Quan. Wajah Zhang Quan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, Zhu Jingyi, aku tidak mengizinkanmu membunuhnya sekarang. Adik laki-laki, jika kamu dapat membelah gunung darah naga, bisakah kamu melepaskan sisik naganya? Zhang Quan melihat kembali ke Lin Bai dan bertanya. Lin Bai berpikir sejenak dan menyadari bahwa sisik naga ini tidak sekeras gunung darah naga. Bahkan jika jiwa pedang pemakan menyerang dengan seluruh kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memotong sisik naga. Lin Bai berkata, dengan segenap kekuatanmu, tidak apa-apa untuk menghilangkan satu sisik naga, tetapi dua sisik naga saja tidak cukup. Setelah mendengar ini, wajah Zhang Quan menjadi fanatik. Zhang Quan segera menatap Zhu Jingyi dan berkata, satu adalah cukup. Lalu karena dengan cara ini, saya, Zhang Quan, akan menyelamatkan nyawa adik laki-laki ini hari ini. Ketika Zhu Jingyi mendengar bahwa Zhang Quan ingin menyelamatkan nyawa Lin Bai, dia langsung marah. Terutama karena Zhu Jingyi mengetahui bahwa Zhang asal-usul Quan sangat tidak dapat diprediksi dan dia tidak dapat terprovokasi. Hal semacam itu. Tapi Zhu Jingyi tidak mau menyerah. Musuh ada tepat di depannya, dan dia juga memiliki kristal darah naga. Dia harus membunuh Lin Bai. Bahkan jika dia tidak membunuh, dia masih harus membuat tangan Lin Bai atas kristal darah naga. Zhu Jingyi berkata dengan dingin, Zhang Quan, apakah kamu yakin ingin melawanku? Zhang Quan tersenyum menghina, kamu pikir kamu ini siapa? Apa? Zhu Jingyi, kamu telah menjadi anjing lijis, apakah kamu benar-benar memikirkan dirimu sendiri sebagai manusia? Zhu Jingyi wajahnya menjadi marah, dia mengertakkan gigi, dan mengatupkan tangannya erat-erat, dia berkata dengan marah, oke. Zhang Quan, kalau begitu aku akan bertanya padamu dengan cara lain. Apakah kamu benar-benar akan melawan? Saudara senior Li. Zhu Jingyi mengubah kata-katanya dan bertanya dengan dingin. Jalan. Mendengar kata-kata kakak senior Li, sudut mata Zhang Quan bergerak sedikit, dan jejak kesungguhan tampak melintas di matanya, tetapi dia ingat apa yang dikatakan Lin Bai bahwa dia bisa menghilangkan sisik naga, yang membuat Zhang Quan tidak ada keraguan. Jadi bagaimana jika kamu menentangku? Li Jis bukan satu-satunya di Akademi Selatan. Sage-sage. Zhang Quan berkata dengan dingin. Bab 2038 Pertarungan Sengit. Li Jis bukan satu-satunya di halaman selatan. Seorang putra yang sok suci. Zhang Quan memandang Zhu Jingyi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Zhu Jingyi menyipitkan matanya, menatap Zhang Quan dengan dingin, dan berkata, Zhang Quan, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menyingkir? Zhang Quan mencibir dan berkata, aku berkata, kehidupan Lin Bai hari ini, saya menyelamatkan. Zhu Jingyi mencibir, kalau begitu saya khawatir Anda tidak bisa menyelamatkannya. Zhao Ying, Limoran. Zhu Jingyi berteriak pelan. Pada saat ini, dua orang yang berdiri diam berjalan keluar dan mendekati Zhu Jingyi. Zhang Quan tampak terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga adalah anjing Li Jis. Zhao Ying berkata dengan lembut, ketika saya mendapatkan liontin giok berbentuk naga, saya pergi ke kakak senior Li untuk menyerah, tetapi kakak senior Li memanggilku, aku tidak ingin membuat keributan.
Setelah memasuki Suolongjing, bantu kakak senior Su. Zhang Quan berkata dengan dingin, bagaimana denganmu? Li Moran. Wajah Li Moran tenggelam dan berkata, saya selalu mengagumi kakak senior Li dan dapat melakukan sesuatu untuk kakak senior Li. Itu juga kehormatanku. Zhu Jingyi berkata dengan ekspresi galak, kalau begitu, tidak ada gunanya berbicara omong kosong dengannya. Kalian berdua hentikan Zhang Quan, dan aku akan membunuh Lin Bai dan ambil kristal darah naga itu. Baik. Zhao Ying dan Li He merespons dalam diam dan menembak ke arah Zhang Quan dengan busurnya ke kiri dan ke kanan. Meskipun budidaya Zhang Quan sangat kuat, dia masih tidak mampu menahan serangan dari Zhao Ying dan Li Moran. Dia melihat Zhu Jingyi membunuh Lin Bai, wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia buru-buru berteriak, saudari junior Jia King. Jia. King berdiri di samping, wajahnya berkedut, setelah berpikir lama, dia berkata dengan nada meminta maaf, saudara senior Zhang Quan, saya minta maaf, ini telah meningkat ke tingkat anak suci. Adik perempuan saya sendirian di halaman selatan. Saya khawatir meskipun dia ingin membantu, dia tidak dapat membantu. Zhang Quan mengangguk sedikit, lalu menatap Lan Heng. Lan Heng tetap diam, dan Zhang Quan tidak berbicara. Meskipun Zhang Quan memiliki status yang baik di Akademi Selatan, dia masih dapat mengirimkan beberapa murid dalam dengan statusnya, tetapi dia tidak memiliki hak untuk mengirim anggota klan Lan seperti Lan Heng. Apakah kita benar-benar akan kembali dengan tangan kosong hari ini? Jika Li Jis mendapatkan kristal darah naga dan saya tidak mendapatkan apa-apa, saya khawatir kekuatan Li Jis akan meningkat drastis. Zhang Quan sedikit marah. Saudara senior Zhang Quan, saya tersinggung. Saudara senior Zhang Quan tidak boleh terganggu ketika bertarung dengan kita. Zhao Ying dan Li Moran keduanya pergi untuk membunuh. Tidak, aku harus berjuang untuk mempertahankannya. Dapatkan sisik naganya. Wajah Zhang Quan berubah menjadi keras, seolah-olah dia telah membuat tekad, dan kekuatan di tubuhnya menjadi sangat ganas. Melihat Zhao Ying dan Li Moran menahan Zhang Quan, Zhu Jingyi mencibir, bergoyang, dan bergegas menuju Lin Bai. Nak, hari ini aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa lepas dari tanganku. Jangan menaruh harapanmu pada Zhang Quan, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Zhu Jingyi mencibir lagi dan lagi, dengan kekuatan yang ketiga. Tingkat alam hidup dan mati, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Itu terbuka dan menyerang Lin Bai. Zhu Jingyi mengumpulkan kekuatan dengan satu telapak tangan dan menyerang, hari ini aku akan membalaskan dendam saudaraku. Pada saat ini, Lin Bai mengeluarkan segenggam Hui Yuan dan dari tas penyimpanan dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Di pintu masuk obat mujarab, jiwa pedang yang menelan secara langsung menyerap semua energi spiritual di dalam obat mujarab. Pada saat ini, Lin Bai dengan cepat pulih dari kekuatan spiritual yang dikonsumsi dengan mempertahankan teknik pedang Tongtian. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhu Jingyi yang mendekat. Zhu Fei bunuh diri dan mencari kematian. Dan kamu main-main. Yah, kalau begitu, pertempuran hari ini harus dilakukan. Bagian depan hijau setinggi 3 kaki. Mata Lin Bai berkilat, dan dia memukul Zhu Jingyi dengan keras dengan pedangnya. Dengan berkah ilmu pedang Tongtian, kekuatan kultivasi Lin Bai hampir tidak dapat dipertahankan di sekitar alam hidup dan mati tingkat ketiga. Namun, karena peningkatan metode rahasia ini, kekuatannya juga berfluktuasi naik turun, yang sangat tidak stabil. Masih ada kesenjangan tertentu antara kekuatan kultivasi Zhu Jingyi, yang sudah berada di puncak alam hidup dan mati tingkat ketiga. Sebuah pedang terbentang di langit, dan cahaya pedang lebih kuat dari matahari, bulan dan bintang. Telapak tangan dan pedang beradu sengit di udara. Suara keras yang mengguncang langit segera meledak dari bawah sumur naga pengunci. Di luar sumur Suolong, para prajurit yang sedang menunggu 8 orang keluar semuanya merasa ngeri, ada suara keras yang menggemparkan bumi dari sumur Suolong. Sepertinya mereka sedang bertempur. Mereka bertarung melawan monster di bawah Suolong. Pertarungan itu terjadi di antara para pejuang. Semakin intens pertarungan mereka, semakin penting harta yang mereka dapatkan. Memikirkan hal ini, para pejuang di luar naga sumur pengunci semua tampak bersemangat dan melihat dengan penuh perhatian ke bawah sumur pengunci naga. Gemuruh. Setelah tabrakan sengit, sosok Zhu Jingyi bergoyang, wajahnya garang, dan kekuatan spiritual di tubuhnya digunakan secepat mungkin, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang besar dan tak tertandingi, mengenai tubuh Lin Bai. Menderita kematian, Lin Bai. Zhu Jingyi tertawa liar. Zhu Jingyi sangat yakin bahwa setelah telapak tangan ini dipukul, nyawa Lin Bai pasti akan diambil. Seni bela diri tingkat raja. Tidak bagus. Zhang Quan merasakan fluktuasi kekuatan yang menakutkan ini dan segera berseru. Zhu Jingyi tertawa terbahak-bahak dan menyerang dengan telapak tangan ini, seni bela diri tingkat raja. 9 lipatan canglang. Dengan satu pukulan telapak tangan, rasanya seperti lautan yang bergolak dengan ribuan ombak yang naik. Ketika dia memukul Lin Bai, seolah-olah dia akan ditelan kemarahan laut.
Guntur Ilahi Aoki. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi Kekaisaran. Mata Lin Bai berkilat, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawan. Kelompok kekuatan ini bergerak maju dan menelan Lin Bai. Itu menghancurkan guntur pelindung tubuh Lin Bai dan menjatuhkan dua pedang terbang. Itu bahkan membuat Lin Bai memuntahkan seteguk darah, lalu dia terbang dan mendarat 100 meter jauhnya dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah. Zhu Jingyi melihat Lin Bai terbang dalam keadaan malu, dan segera mencibir, kamu adalah seorang pejuang di alam Yangshen, dan merupakan berkah besar bahwa kamu bisa mati di bawah seni bela diri tingkat rajaku. Lin Bai. Bai perlahan berdiri dari tanah, dengan seringai di sudut mulutnya, hahaha. Zhu Jingyi bertanya dengan bingung, mengapa kamu tertawa? Lin Bai mencibir dan berkata, haha, sungguh hebat sayang sekali, itu hanya sedikit dekat. Kamu bisa saja membunuhku dengan tamparan itu sekarang, sayang sekali. Zhu Jingyi berkata dengan dingin, bahkan jika tamparan tadi gagal membunuhmu, akan mudah bagiku untuk melakukannya bunuh kamu sekarang. Tidak, kamu tidak memiliki kesempatan ini. Mata Lin Bai berkilat dan pikirannya bergerak. Pedang terbang. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Di sini, dua pedang terbang yang jatuh ke tanah terbang pada saat yang sama, membunuh Zhu Jingyi. Tidak, kenapa kedua pedang terbang ini ada di sini? Zhu Jingyi berseru tidak percaya. Pada saat ini, dua pedang terbang sebenarnya berada di kiri dan kanannya, jaraknya kurang dari 100 meter. Zhu Jingyi tiba-tiba teringat bahwa dengan telapak tangannya barusan, dua pedang terbang Lin Bai terbang menjauh, tetapi mereka mendarat di sampingnya. Awalnya, dia mengira itu tidak disengaja. Tapi sekarang sepertinya itu adalah pedang terbang Lin Bai. Bai melakukannya itu dengan sengaja. Dalam serangan mendadak 100 meter, kekuatan dua pedang terbang dapat digunakan sepenuhnya. Bab 2039 Gelombang Lain. Serangan mendadak setinggi 100 meter dapat membuat kekuatan kedua pedang terbang mencapai batasnya. Kedua pedang terbang itu bersinar, dan cahaya pedang yang tajam langsung menyerang di depan Zhu Jingyi. Tidak bagus. Wajah Zhu Jingyi tiba-tiba berubah, dan dia menjadi pucat karena panik. Dia berteriak berulang kali dan buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mundur. Tetapi pada saat ini, pedang terbang datang untuk membunuh, dan sepotong darah keluar darinya. Tubuh Zhu Jingyi. Dalam sekejap mata, Zhu Jingyi berubah menjadi pria berdarah. Zhu Jingyi mundur 500 meter dan melihat bekas pedang di tubuhnya, masih ada ketakutan di matanya. Dia ingat bahwa dua pedang terbang baru saja berkumpul, dan ribuan pedang ditembakkan dari kehampaan dalam sekejap, seperti jaring. Jika dia tidak dibudidayakan secara mendalam dan mundur tepat waktu, kedua pedang tadi bisa dengan mudah mencabik-cabiknya, hancur berkeping-keping. Kamu benar-benar menyakitiku. Kamu adalah pejuang sempurna di alam Dewa Yang, tetapi kamu bisa menyakitiku. Mata Zhu Jingyi dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi lebih banyak lagi yang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Seorang pejuang di alam hidup dan mati tingkat ketiga dipukuli dengan sangat memalukan oleh seorang pejuang di alam kesempurnaan agung Yang Shen. Jika ini dilaporkan kembali ke Akademi Selatan, dia mungkin akan diejek oleh para pejuang yang tak tertandingi dari alam hidup dan mati. Akademi Selatan. Jika berita itu sampai ke telinga kakak senior Li Jis dan kakak senior Li, Zhu Jingyi bahkan lebih takut kalau kakak senior Li tidak akan percaya pada kekuatannya. Aku tidak hanya bisa menyakitimu, aku juga bisa membunuhmu. Naga yang tersembunyi ada di dalam jurang. Melihat Zhu Jingyi mundur setelah terluka parah, ekspresi Lin Bai menjadi galak dan dia terbang dengan pedang. Jurus ketiga teknik pedang pembunuh naga, yang kini menjadi teknik pedang terkuat Lin Bai, meraung ke langit dan membunuh Zhu Jingyi. Melihat serangan pedang itu, wajah Zhu Jingyi terkejut dan menjadi pucat, dia terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah. Di sampingnya, prajurit berpakaian hitam, Lin Yuanrong, melihat pertarungan antara Lin Bai dan Zhu Jingyi, menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, saya tidak menyangka prajurit di alam Yangshen ini begitu merepotkan, dan dia sebenarnya memaksa Zhu Jingyi ke dalam situasi seperti itu. Zhu Jingyi adalah orang di sebelah Li Jis. Aku, Lin Yuanrong menyipitkan matanya saat ini dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menjadi tegas, dia mengambil satu langkah ke depan, datang ke sisi Zhu Jingyi, memukul dengan telapak tangan, dan pada saat yang sama berkata, saudara muda Zhu Jingyi, biarkan aku membantumu. Zhu Jingyi melihat pada orang ini dengan terkejut dan berkata, kakak senior Lin Yuanrong. Lin Yuanrong berkata, adik laki-laki Zhu Jingyi, saya tidak memerlukan spar darah naga, tapi tolong, di luar pulau naga ini, bisakah Anda merekomendasikannya kepadaku di depan kakak laki-laki Li? Zhu Jingyi mendengar ini. Setelah mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gembira dan dia berkata, kakak senior Lin Yuanrong, ini mudah untuk dikatakan. Kakak senior Li selalu menyukai pejuang berbakat. Dengan budidaya tingkat lanjut seperti kakak senior Lin Yuanrong,
kakak senior Li pasti akan merekrutmu ke Pulau 10.000 Bintang. Lin Yuanrong berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak. Bekerja sama untuk memblokir pedang ini. Lin Yuanrong berteriak segera dengan tajam. Zhu Jingyi tampak bahagia. Dengan campur tangan Lin Yuanrong, keduanya bergabung untuk memblokir pedang Lin Bai. Itu tidak akan sulit. Segera, keduanya mengambil tindakan bersama dan menghancurkan pedang Lin Bai hingga berkeping-keping. Lin Bai mendongak dan melihat Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong telah bergabung, membuat wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi gelap. Lin Yuanrong mencibir, "Wah, apakah kamu tidak ingat saya? Betapa mudahnya mendapatkan 5.000 kilogram cairan spiritual saya." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tiba-tiba terbangun dan berkata dengan suara dingin, "Kamu adalah satu di Gunung Lingtai." Prajurit Lin Yuanrong mencibir dan berkata, "Ya, ini aku. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali di Gunung Lingtai. Hari ini, mari kita lihat kemana kamu lari." Lin Bai memang menjual 5.000 kilogram cairan spiritual di Gunung Lingtai. Dia memberi Lin Yuanrong energi pedang terlarang. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Lin Yuanrong, sepertinya dia bingung. Namun nyatanya, ketika Lin Bai memikirkannya nanti, dia merasa dirinya lah yang merugi. Energi pedang terlarangnya begitu berharga. Bagaimana dia bisa membeli hanya 5.000 kilogram cairan spiritual? Ketika Lin Yuanrong datang ke sisi Zhu Jingyi, kepercayaan diri Zhu Jingyi tiba-tiba berlipat ganda. Pada saat ini, Lan Heng, yang diam di samping, juga keluar. "Lan Heng, apakah kamu juga ingin bergabung dengan kakak senior Li?" Zhu Jingyi memandang Lan Heng dan bertanya sambil tersenyum. Lan Heng terlihat sedikit kedinginan dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak tertarik pada Li Jis." Zhu Jingyi tertegun dan bertanya, "Kalau begitu kamu?" Lan Heng memandang Lin Bai dan berkata, "Ini adik laki-laki, sekarang kamu sudah berada di jalan buntu, berikan aku kristal darah naga, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini." Zhu Jingyi meraung, "Lan Heng, kamu mengambil keuntungan dari situasi ini." Lin Bai menyipitkan matanya, memandang Lan Heng, dan mencibir. Berkata, "Jadi kamu menungguku di sini, haha. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya?" Lin Bai memandang Lan Heng dan bertanya. Lan Heng terkekeh dan berkata, "Untuk mencegah kristal darah naga jatuh ke tangan Zhu Jingyi, aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan." Lan Heng juga dapat melihat dari samping bahwa meskipun Lin Bai sangat kuat, Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong kini telah bergabung. Bahkan jika pertarungan berlanjut, Lin Bai mungkin tidak dapat membalikkan situasi pertempuran meskipun kekuatannya luar biasa. Begitu Lin Bai meninggal, kristal darah naga pasti akan jatuh ke tangan Zhu Jingyi. Pada saat itu, jika Lan Heng baru saja mengambil tindakan, dia akan menghadapi Li Jis, hal yang tidak ingin dilihat Lan Heng. Daripada mengambilnya dari tangan Zhu Jingyi, lebih baik mengambilnya dari tangan Lin Bai. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lan Heng berencana mengambil tindakan. "Kakak senior Lin Yuanrong, ingatlah untuk tidak membiarkan Lan Heng merebut kristal darah naga. Jika tidak, begitu kristal darah naga ini jatuh ke tangan Lan Heng, akan sulit bagi kita untuk mendapatkannya kembali." Zhu Jingyi juga tahu taruhannya. Hubungan di belakang Zhu Jingyi adalah Li Jis. Namun di belakang Lan Heng adalah keluarga Lan, yang telah diwarisi di kampus selatan selama 100.000 tahun, dan bahkan lebih kuat. Jika klan Lan ingin menyerahkan barang-barang yang telah jatuh ke tangan klan Lan, bahkan Li Jis pun mungkin tidak dapat melakukannya. Oke, Lin Yuanrong mendengar kata-kata Zhu Jingyi dan tahu bahwa Lan Heng tidak akan berhasil. Dia segera melangkah keluar dan langsung menuju Lin Bai. Ketika Lan Heng melihatnya, matanya segera berubah, dan pupil batinnya dengan cepat berubah menjadi biru es, segel langit selama setengah napas. Ruang dan waktu di sekitarnya diblokir selama setengah napas dalam sekejap. Pada saat ini, Lan Heng tiba-tiba melompat keluar, dan dalam setengah napas, dia melewati Lin Yuanrong, muncul di depan Lin Bai, dan memukul dada Lin Bai dengan telapak tangan. Dia sangat cepat dan kuat. Tapi saat dia muncul di depan Lin Bai tiba-tiba melanjutkan gerakannya, dan guntur ilahi Aoki dari tubuhnya memenuhi udara dan berubah menjadi jaring guntur yang kuat, menghalangi telapak tangan Lan Heng. Aoki Divine Thunder menyelamatkan Lin Bai lagi. Tapi Lin Bai juga terlempar mundur 100 meter oleh telapak tangan Lan Heng. Setengah napas. Dia masih jauh lebih lemah dari Lan Yuxin. Jika itu adalah Lan Yuxin, aku khawatir telapak tangan tadi dapat dengan mudah melukaiku secara serius. Lin Bai memandang Lan Heng dan berkata dengan ringan. Setelah Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi terjebak setengah napas, mereka mendongak dan melihat bahwa Lan Heng telah mendorong Lin Bai mundur 100 meter. Keduanya memiliki rasa malu di wajah mereka. Zhu Jingyi berkata dengan dingin di dalam hatinya, seni bela diri yang diwarisi dari garis keturunan klan Lan sungguh luar biasa. Bahkan Lin Yuanrong terkejut, ada seni bela diri yang aneh di dunia ini.
Bab 2040, Bunuh yang Abadi dengan Satu Pedang. Bakat Lan Heng secara alami tidak ada bandingannya dengan Lan Yuxin. Lan Yuxin seringkali dapat mengungkapkan rahasia seni bela diri, dan dapat menyegel surga dengan satu napas, tetapi Lan Heng hanya dapat menyegel surga dengan setengah napas. Sebelum Lan Heng menggunakan teknik rahasia jiwa bela diri keduanya, kita harus menangkap kristal darah naga Lin Bai. Zhu Jingyi berteriak cemas kepada Lin Yuanrong saat ini. Oke. Lin Yuanrong juga mengerti bahwa jika Lan Heng terus menggunakan teknik rahasia seni bela diri, saya khawatir kristal darah naga pasti akan jatuh ke tangan Lan Heng. Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi keduanya melintas dan langsung menuju Lin Bai. Saat Lan Heng melihatnya, aura biru sedingin es di matanya kembali memenuhi udara. Setelah itu, Lan Heng juga menyerang Lin Bai. Lin Bai menderita kematian. Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong tampak galak, dan mereka pasti akan mengakhiri hidup Lin Bai dengan pukulan ini. Dan Lan Heng juga mengikuti dengan cermat. Menghadapi serangan ketiga orang itu, wajah Lin Bai berubah muram. Konsep artistik tentang pembunuhan. Konsepsi artistik tentang hujan lebat. Konsepsi artistik tentang aurora. Tiga pikiran dalam satu. Bunuh yang abadi dengan satu pedang. Kekuatan dari tiga konsepsi artistik tiba-tiba meledak dari Lin Bai. Ini adalah tingkat kultivasi Lin Bai saat ini. Pedang dengan kekuatan meledak hingga ekstrim, pedang dengan kekuatan untuk membunuh makhluk abadi. Sebuah pedang menyerang dengan ganas. Sebuah pedang jatuh, mengenai tiga orang dan menjatuhkan mereka. Puff! Lin Yuanrong memuntahkan darah dan jatuh ribuan meter jauhnya. Zhu Jingyi tampak pucat dan terus mundur. Bahkan jubah di tubuh Lan Heng hampir terbunuh oleh pedang Lin Bai. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Lin Yuanrong berkata dengan ngeri. Pedang yang luar biasa. Zhu Jingyi juga sedikit khawatir. Wajah Lan Heng menjadi pucat, dan dia memandang Lin Bai dengan ngeri. Zhang Quan dikejutkan oleh niat pedang yang baru saja meletus dari Lin Bai, dan berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Kekuatan pedang ini sebanding dengan pukulan penuh dari alam hidup dan mati tingkat ketiga. Hanya saja budidayanya tidak cukup. Jika dia memiliki cukup budidaya, pedang ini mungkin akan membunuh Lan Heng, Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi seketika. Luar biasa, Zhang Quan berkata dengan mata terkejut. Satu serangan pedang, memukau seluruh penonton. Namun setelah Lin Bai selesai menggunakan pedang Zuxian, kekuatan spiritual di tubuhnya juga terkuras hingga titik beku. Dia buru-buru mengeluarkan sejumlah besar yuan-yuan dan dari tas penyimpanan, menelannya langsung ke dalam mulutnya tanpa melihatnya. Dan dengan cepat menyempurnakannya dengan jiwa pedang yang memangsa. Berubah. Awalnya, Lin Bai memiliki hampir 2000 pil pengembalian di tas penyimpanannya. Sekarang, Lin Bai langsung mengeluarkan hampir 1000 pil lagi, dan menggunakan jiwa pedang pemakan untuk dengan cepat memurnikannya, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual yang mengepul, dan menyuntikkannya ke dalam pil ilahi. Kekuatan obat dari pil yuan-yuan ini berubah menjadi kekuatan spiritual, memulihkan sepertiga kekuatan spiritual di dantian Lin Bai. Setelah menelan yuan-yuan dan dalam jumlah besar, kekuatan spiritual Lin Bai pulih dengan cepat. Jika Lin Bai tidak menggunakan pedang abadi pembunuh dengan cara apapun sekarang, saya khawatir mereka bertiga bisa membunuh Lin Bai seketika dengan kekuatan gabungan pengepungan. Saat ini, mata Lin Bai memerah. Oke, apakah kamu tidak ingin bertarung? Aku akan melawanmu. Kekuatan Titan. Lin Bai berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan yang kuat segera memenuhi udara dari tubuh Lin Bai. Pada saat ini, tubuh fisik Lin Bai tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kristal emas ungu berkilau muncul di antara alis Lin Bai. Apa yang terjadi? Apakah ini hukum langit dan bumi? Lan Heng, Lin Yuanrong, dan Zhu Jingyi semuanya memandang Lin Bai dengan kaget. Di depan mereka, tubuh Lin Bai tumbuh pesat, 10 kaki, 20 kaki, 50 kaki, dan tidak berhenti hingga 100 kaki. Tetapi pada saat ini, di depan semua orang, di bawah sumur pengunci naga, ada raksasa berukuran 100 kaki, dipenuhi aura yang dapat menghancurkan dunia. Matanya menatap tajam ke arah orang-orang di bawahnya, dan dia melontarkan semacam kemarahan. Menderita kematian, Lin Bai berubah menjadi dewa raksasa dan meninju. Wajah Lan Heng terkejut, dia buru-buru menggunakan kultivasinya, dan berbisik pelan, segel langit selama setengah nafas. Kakak, ada suara tajam di sekelilingnya, dan ruang dan waktu kembali memadat. Beraninya kamu menyegelku hanya dengan setengah nafas. Jika kamu dapat menyegel ruang dan waktu hanya dengan satu nafas, kamu mungkin dapat menghentikanku, tetapi hanya setengah nafas, tidaklah cukup. Lin Bai meninju turun. Waktu dan ruang di depan Anda akan membeku. Tapi saat pukulan Lin Bai jatuh, sepertinya menghancurkan ruang dan waktu yang padat, dan mengenai tubuh Lan Heng dengan satu pukulan. Puff! Lan Heng terbang keluar, muntah darah dan terlihat tertekan. Jatuh 1000 meter jauhnya,
ketika dia menatap Lin Bai, jejak kengerian dan ketakutan muncul di matanya tanpa sadar. Dan kamu, Lin Bai menatap Lin Yuanrong dan Zhu Jingyi lagi. Melihat keganasan Lin Bai, kedua orang ini begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka terlihat panik. 7 langkah di lautan darah. Lin Bai menginjak kekosongan 7 kali berturut-turut. Ketika dia jatuh tiba-tiba, jejak kaki berdarah besar jatuh dari langit dan menghantam mereka berdua. Terdengar suara gemuruh keras dan mereka berdua muncrat darah dan terjatuh kembali. Hukum langit dan bumi terlalu kuat, Zhu Jingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Mungkin, kita harus jatuh ke tangannya. Lin Yuanrong juga melihat betapa kuatnya Lin Bai saat ini, matanya bersinar. Dan dia ingin mundur. Meskipun Lin Yuanrong ingin menggunakan Zhu Jingyi untuk berteman dengan Li Jis, jika dia melawan Lin Bai sekarang, Lin Yuanrong belum bisa melakukannya. Saat ini, Lin Yuanrong sudah berniat mundur. Ayo pergi. Lin Yuanrong tidak berhenti sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa dia dan Zhu Jingyi bukan tandingan Lin Bai, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Lin Yuanrong. Zhu Jingyi berteriak tak percaya. Lin Yuanrong terbang 100 meter jauhnya dan berkata, saudara muda Zhu Jingyi, sekarang Lin Bai telah menunjukkan dharma langit dan bumi, kita bukan lagi tandingannya. Adalah bijaksana untuk mundur sekarang. Jika saudara muda masih menginginkannya untuk terus menyerang Lin Bai, aku khawatir aku akan kehilangan nyawaku. Setelah Lin Yuanrong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhu Jingyi mengutuk, sialan. Saya harus mundur dulu. Setelah mengatakan itu, Zhu Jingyi juga mundur. Mau lari. Mata Lin Bai berkilat, dan tiba-tiba dia maju selangkah dan mengejar Zhu Jingyi dan Lin Yuanrong. Pada saat ini, suara tajam dan keras tiba-tiba datang dari bawah sumur pengunci naga dari arah lain, sejumlah besar iblis darah bergegas dan menukik. Ini monster-monster ini lagi. Aku akhirnya menyingkirkan mereka, tapi aku tidak menyangka akan menyusul mereka lagi secepat ini. Lan Heng melihat monster-monster ini, matanya bersinar, dan dia dengan cepat mundur dan meninggalkan tempat itu. Pergi. Lin Bai melihat ke belakang dan meninju, mengubah iblis darah yang menyerang langsung menjadi kabut darah dan menyemprotkannya ke udara. Monster itu datang. Kakak senior Zhu Jingyi telah pergi. Kakak senior Zhao Ying. Li Moran berteriak kepada Zhao Ying saat ini. Ketika Zhao Ying melihat Zhu Jingyi pergi, dia segera berkata, karena kakak senior Zhu Jingyi telah pergi, ayo kita pergi juga. Saat dia berbicara, Zhao Ying dan Li Moran keduanya pergi.